Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah taala atas nikmatnya kepada kita sekalian, yang mana dengan nikmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri majelis di masjid yang berkah ini, dan kita berharap apa yang kita laksanakan di malam ini menjadi satu kebaikan yang berpahala yang insya Allah akan kita petik di hari kiamat kelak. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwasanya kita sudah memasuki 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini sudah hari yang ke-8 ya Pak? Ke-8 atau ke-9 Pak? Ke-8 ya. Insyaallah besok kita akan memasuki hari ke-8 berarti Pak, besok ya. Besok hari ke-8, hari Ahad, hari ke-9. Meskipun di Saudi Arabia ya, besok sudah hari yang ke-9 dan hari Ahadnya sudah hari raya ya, sudah hari Id. Maka dalam Saum Arafah pun ya, para ulama berbeda-beda, dipersilahkan bagi kita untuk mengikuti hari Arafah di Saudi ataupun kita berpuasa pada tanggal 9. Puasa 2 hari juga insya Allah bagus ya, tanggal 8 atau tanggal 9. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah saum dari tanggal 1. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan kebaikan, hari-hari yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, agar kita bisa memperbanyak amal-amal kita, kita memperbanyak bekal-bekal kita. Kita sudah tahu ya, kita bisa berpuasa ataupun memperbanyak sedekah ataupun memperbanyak zikir dan tahlil ya. Bahkan hari-hari ini kita dianjurkan untuk bertakbir ya, Pak. Dari tanggal 1 kita sudah dianjurkan untuk
takbir. Takbirnya adalah takbir namanya takbir mutlak, ya. Jadi dimanapun kita berada, ya, kapanpun kita dianjurkan untuk bertakbir dengan takbir yang seperti kita ketahui ketika kita di hari raya, ya. Jadi boleh, silakan, ya, diperbanyak takbir dari mulai tanggal 1. Nanti ketika tanggal 9 baru kita takbir muqayyad, ya. Takbir yang ditentukan waktunya. Ada waktu-waktu khusus untuk bertakbir, ya. Mulai tanggal 9, ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelahnya kita memperbanyak amalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik dan juga kesempatan bagi kita sekalian untuk bisa memperbanyak amal-amal di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini. Kemudian di antara para ulama, ya, beliau ada yang bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, la yatimmul ma'ruf illa bi thalath. La yatimmul ma'ruf illa bi thalath. Ini sebelumnya mohon maaf, ya, mungkin sudah sering mendengar. Ini cuma sebagai murojaah saja. Kadang saya juga bingung kalau suruh ngisi temanya apa. Temanya terserah, ya. Ini apa ada tema terserah gitu. Ya sudahlah. Kadang-kadang sudah dibahas sama ustadz lain, dibahas juga gitu, ya, dibahas lagi. Tapi tidak apa-apa, ya. Sebagai murojaah mungkin kita bisa mengulang-ulang ilmu yang sudah kita pelajari, ya, supaya kita lebih mudah untuk melaksanakannya. Kita kembali ke bahasan, ya. La yatimul ma'rufu illa bi thalathah. Tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 perkara, kata Imam Ibnu Qudamah. Jadi kita sudah beramal banyak nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini, ya. Dan nanti kita masih berniat untuk memperbanyak kebaikan sampai hari ke-10. Yang sudah meniatkan kurban, sudah siap-siap, ya. Maka kita sempurnakan kebaikan kita itu dengan 3 perkara ini, ya. Yang pertama adalah bita'jilihi, ya. Kemudian wasatrihi, ya. Kemudian watasghirihi. Ada 3, ya, Pak. Ada 3, monggo dicatat kalau yang mau nyatat. Kalau tidak juga nggih, boten napa-napa nggih, Pak. Boten diwajibkan. Jadi amal itu, ya, kita sempurnakan dengan 3 perkara, kata beliau Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah bita'jilihi, dengan ta'jilnya. Kira-kira ta'jil di sini apa, Pak? Mungkin ada yang pernah dengar. Kita sering dengar ta'jil itu kapan, Pak? Pas bulan Ramadan. Kok hubungannya apa sama bulan Ramadan? Kira-kira. Adek di pinggir sana takjil apa, Dek? Takjil, Dek. Tahu nggak takjil, Dek? Apa takjil? Ayo. Kita sering dengar apa? Takjil. Menyempurnakan amal dengan takjil. Ternyata, ya, kita sering terjebak dengan istilah gitu, nih. Istilah takjil itu jadi istilah apa? Makan, ya. Ketika apa? Ketika berbuka itu takjil gitu. Kita terjebak dengan istilah gitu. Seperti juga imsak gitu. Imsak. Padahal pengertian dari puasa itu adalah al-imsak, ya. Kemudian balik lagi, ini takjil ini apa maknanya?
Ta'jil ini artinya adalah menyegerakan, ya. Menyegerakan. Jadi kalau kita berpuasa, ya, ketika adzan maghrib kita apa? Ta'jil, artinya apa? Menyegerakan berbuka. Itu nggih, Pak? Menyegerakan arti dari ta'jil. Pada asalnya menyegerakan itu ya dengan makanan-makanan yang ringan gitu ya. Air putih ataupun kurma itu namanya ta'jil, menyegerakan. Nah, di sini amal ini kok harus disegerakan. Kita beramal harus disegerakan. Artinya jangan sampai kita menunda-nunda amal kebaikan. Jangan sampai kose-kose. Kita lihat, Pak, ketika tentara diperintah sama komandannya, ya, prajurit, jawabannya apa, Pak? Siap. Langsung siap semuanya kan? Ya, prajuritnya nggak tahu lagi tidur, lagi apa. Ketika ada teriakan komandannya, langsung apa? Siap, semuanya siap. Ya. Kira-kira kalau prajurit ketika dipanggil prajurit kose, kinten-kintennya pripun gitu, Pak? Langsung ditonjok sama komandannya. Nah, begitu juga kita ketika beramal soleh, okay, hendaklah kita takjil, menyegerakan. Sebagaimana firman Allah banyak dalam Quran yang kita sering dengar ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, wasari'u, ya, dan berlomba-lombalah, ya, percepatlah, ya, bersegeralah ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Berlomba-lomba. Kemudian di ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, di dalam hal tersebut, di dalam masalah surga, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba, bersegera. Makanya ketika sahabat Ibnu Umar, ya, ketika beliau menjelaskan tentang ketika beliau menyampaikan hadis Nabi, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib, ya, jadilah kalian di dunia itu seakan-akan orang gharibun, orang asing, ya, au abirus sabil, atau di tengah perjalanan. Kemudian idza amsaita fala tantadiris sobah, kalau berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan ketika kalian di waktu pagi jangan menunggu sore hari. Segera lakukan kebaikan. Ya. Jangan nanti. Bahkan kata para ulama, iyyakum wat taswib, ya, jauhilah sifat taswif itu saufa, nanti, ya. Bahasa kitanya kose, ya. Kose, sesok nih, ya. Jadi untuk kebaikan hendaklah kita bersegera. Kata Imam Ibnu Al-Hasan Al-Basri, jauhilah sifat taswif, yaitu nanti, ya. Besok lagi. Karena kalian, kata beliau, berada di hari ini, bukan besok. Siapa yang tidak mampu berbuat di hari ini, maka besok pun dia tidak akan mampu, kata beliau. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita berada di musim-musim kebaikan seperti hari-hari ini, mari kita percepat, berlomba untuk melaksanakan kebaikan. Bersegera dengan terburu-buru sama atau enggak, Pak? Bersegera dengan terburu-buru sama enggak, Pak?
Beda nggak? Beda. Ya. Kalau bersegera itu ketika adzan berkumandang, ya, mungkin dia sudah berada di mana? Di masjid. Atau mungkin dia yang adzan, gitu ya. Kalau terburu-buru itu, ya, ketika waktu adzan sudah, waktu sholat sudah habis, ya, dia apa? Baru datang, wudhu terburu-buru, begitu juga apa? Sholatnya terburu-buru. Jadi kita bedakan antara bersegera dengan terburu-buru. Jadi yang dimaksud dengan ta'jil di sini adalah kita bersegera melaksanakan kebaikan, jangan sampai habis waktunya. Itu yang pertama. Di bulan yang mulia ini, di 10 hari yang penuh kebaikan ini, kita gunakan waktu kita. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah kalian bersemangat dalam perkara yang bermanfaat. Kemudian wasta'in billah. Kalau kita merasa lemah, minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua tadi disebut oleh beliau setelah ta'jil, yaitu wasatrihi, dan menyembunyikan amal-amal kita. Jadi kalau kita mampu untuk menyembunyikan amal kita, maka kita sembunyikan. Tentunya amal-amal yang bisa disembunyikan. Ada nggak amal yang tidak bisa disembunyikan, Pak? Banyak, nggih. Seperti apa? Salat berjamaah. Ya, Pak, panjenengan kok ra tau berjamaah di masjid. Aku menyembunyikan amalku ben ora riya itu, nggih. Nah, ini keliru, ya. Ini keliru. Ini bukan menyembunyikan amal. Jadi menyembunyikan amal di sini adalah amal-amal yang memang baik untuk disembunyikan. Kalau sholat berjamaah, ya, kemudian ada sholat Id, ya, mau tidak mau harus terlihat oleh manusia. Seperti apa? Seperti ketika kita bersedekah, kita membaca di dalam 7 orang yang dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamah. Di antaranya adalah orang yang berinfak dengan tangannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan. Jadi artinya sedekahnya itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Seperti kisah masyhur yang sering kita dengar tentang, ya, seorang tabi'in yang soleh, ya, namanya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu kalau malam-malam membawa gandum, ya, untuk orang-orang miskin yang ada di Madinah. Ketika pembantunya itu mau manggul, dia nggak boleh. Ya, pokoknya dia sendiri yang membagikannya. Dan itu tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Keluarganya menganggap bahwasanya Ali ini orang pelit sekali. Ya. Dia itu orang pelit, nggak pernah ngasih sama orang lain. Tapi kalau malam-malam dia keluar dari rumahnya, dia bawa gandum, ya, dia bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah. Itu gak ada yang tahu sampai ketika beliau wafat, ya, orang-orang Madinah sudah tidak mendapatkan apa? Gak ada gandum lagi. Ya, berarti yang disangka seorang pelit itu apa? Ternyata beliau adalah seorang yang dermawan. Ini contoh dari apa, Pak? Menyembunyikan amal seperti itu, ya. Ataupun di dalam hadis tadi rangkaian yang apa? Tentang orang yang mendapatkan naungan Allah itu orang yang berkhalwat,
menyepi sendirian, ya. Kemudian air matanya mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Cuma yang tahu cuma dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tapi dia menangis, ya. Dia berdoa, dia mengakui semua kesalahan-kesalahan. Ya. Dalam satu hadis kita tahu, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am, ya. Afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, ya. Wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi, ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Dan salatlah ketika manusia sedang tidur. Artinya ketika kita sendirian saja, cuma Allah saja yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah posting di Facebook, ya. Alhamdulillah bisa tahajud, ya. Alhamdulillah bisa dzikir malam. Ini justru tidak menyembunyikan apa? Amal, ya. Justru itu bisa merusak apa? Amal kita. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hal yang keduanya adalah kita sembunyikan amal kita, tentu saja amal-amal yang bisa disembunyikan, ya. Di antaranya yaitu sholat malam, ya. Kita bersedekah dan juga amal-amal lainnya. Ya, kalau bisa, ya, kita punya satu amal andalan, ya, amal kita andalan kita, yang itu cuma kita ketahui dengan Allah saja, ya. Sehingga kita menjadi pembela kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ada cerita, ya masih hampir sama gitu. Ada seorang penjahit, ya, di satu kampung. Kemudian si penjahit itu terkenal sangat pelit sekali. Pelit. Jadi orang kampung taunya si penjahit itu orang yang pelit. Dia pelit sama orang kampung. Kemudian di dekat sana juga, ya, di pasar itu ada seorang tukang daging, ya. Yang mana si tukang daging ini hampir setiap hari memberi apa? Memberi daging untuk masyarakat di sana, gitu ya. Jadi kata orang-orang, penjahit itu orangnya kaya, ya, tapi dia tidak pernah mau apa? Mau sedekah, tidak pernah mau memberi kepada orang-orang. Sedangkan tukang daging yang pekerjaannya cuma seperti itu, ya, dia berani untuk apa? Bersedekah untuk orang-orang, gitu ya. Padahal kekayaannya jauh. Maka ketika si penjahit ini meninggal, ya, baru orang-orang tahu, ya, kok si tukang daging ini gak pernah memberi lagi daging, ya. Ketika ditanyakan, kenapa kamu tidak pernah beri daging lagi kepada kami? Lah orang yang bersedekahnya sudah apa, Pak? Sudah meninggal, ya. Ternyata yang bersedekahnya siapa? Si penjahit tadi, gitu ya. Si penjahit itu punya uang, dia belikan kepada si tukang daging, dan dia menyuruh tukang daging untuk membagikan apa? Dagingnya kepada orang-orang. Nah, ini diantara apa? Contoh-contoh bentuk menyembunyikan apa? Amal, gitu ya. Tapi kalau ada maslahat ketika kita menampakkannya, buatan apa-apa, Pak, ya. Untuk memberi contoh kepada saudara-saudara kita supaya mau bersedekah, ya kita tampakkan, gitu ya. Kita sedekah berapa, ya, seperti kita baca dalam sejarah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau menginfakkan hampir semua semua hartanya untuk fisabilillah, dan diketahui oleh semua sahabat. Begitu juga Utsman bin Affan, sampai ketika paceklik itu orang-orang Madinah yang kaya raya semuanya mencegat Utsman bin Affan yang mau menginfakkan semua hartanya, itu dicegat, ya.
wahai Utsman, kami beli daganganmu 2 kali lipat. Ya. Ada yang berani 3 kali lipat, ada yang berani 4 kali lipat. Kata Utsman, ada nggak yang berani berapa kali, Pak? 10 kali lipat. Nggak ada yang berani kalau 10 kali lipat. Ya. Apa ada orang yang membeli dengan 10 kali lipat? Kata Utsman, ada nggak? Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap kita menginfakkan satu kebaikan, maka Allah lipat-lipatkan. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, dia akan dibalas dengan berapa? 10 kali. Ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, ya, sampai berapa kali, Pak? Sampai 700. Nah, kita sudah membaca. Nah, seperti itu. Jadi kita utamakan untuk menyembunyikan amal, tapi ketika ada maslahat kita tampakkan, ya kita tampakkan. Itu yang kedua. Banyak di antara para sahabat, ya, para ulama yang mereka sembunyikan amal. Bahkan ada seorang alim yang dia itu puasa 40 tahun, tidak pernah diketahui oleh istrinya sekalipun. Istrinya nggak tahu kalau suaminya sedang puasa. Ya. Jadi kalau dia berangkat, dia seorang pedagang kain sutra di pasar. Ya. Jadi kalau dia berangkat, dia bawa makanan untuk bawa bekal. Ya. Disiapkan oleh istrinya, dibawa bekal untuk ke pasar. Di tengah jalan, makanannya kemana kan, Pak? Disodakohkan kepada orang-orang. Ya. Dan dia pulang ke rumahnya. Ya, ketika waktu berbuka. Ya. Istrinya juga gak tahu kalau dia terus-terusan berpuasa. Ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya kita berusaha sebaik yang kita bisa. Ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiganya untuk menyampurnakan amal kita adalah bitasghirihi, ya. Tasghir itu dari kata sogir. Kita sering dengar sogir, betul Pak? Sogir itu. Sogir apa sogir? Sogir lawan dari kabir. Sering dengar kabir, Pak? Kabir apa kabir? Besar, ya. Berarti sogir itu apa? Kecil. Kalau tasghir berarti kita menganggap kecil amalan kita. Jangan sampai kita menganggap amalan kita sudah besar, sudah banyak, sudah cukup untuk mengarungi apa? Akhirat. Padahal perjalanan dunia itu dangun apa boten, Pak? Dangun apa boten? Perjalanan dunia, Pak, dunia. Sebentar sekali, paling sebentar adalah perjalanan dunia, paling sebentar. Maksimal orang, kata Nabi berapa? 60 sampai 70, ya. Yang melewati 100, yang melewati 150 itu sudah banyak yang bosen hidupnya, gitu, Pak. Banyak orang yang sudah, ada orang di mana itu di wawancara, beliau sudah 150 tahun. Itu sudah 150 tahun, Pak. Ditanya, "Mbah, cita-citanya nopo?" Pengen ndang mati. Karena sudah apa? Sudah bosan kelamaan, lihat anaknya meninggal, lihat mantunya meninggal, dia kok enggak apa? Enggak meninggal gitu. Sudah bosan. 150 tahun sudah lama rasanya. Padahal masuk ke kubur Nabi SAW dari beliau wafat sampai sekarang sudah 1.500 tahun, 1.400 tahun, ya. Sudah 14 abad. Itu kubur tuh 14 abad, 1000 tahunan lebih. Kemudian masuk dari alam kubur, kita akan dibangkitkan di alam mahsyar. Kata para ulama, alam mahsyar ini berapa tahun?
50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun menunggu keputusan. Masya Allah. Padahal kita mau mudik nggih Pak, mudik teng Blora nggih Pak. Betul bekal apa boten Pak? Kita bawa bekal yang banyak, padahal cuma deket saja dan cuma beberapa hari. Ketika umrah ke Mekah, bekalnya banyak nggih Pak? Pak, bawa bekal banyak sekali. Ya, padahal perjalanan cuma 1 pekan atau 2 pekan saja. Sedangkan perjalanan akhirat kita puluhan ribu tahun. Makanya sahabat Abu Hurairah, ya, beliau sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau nangis. Ya, kemudian ditanya sama sahabat-sahabatnya, "Ma yubkika?" Ya, apa yang membuatmu menangis, wahai sahabat Rasulullah SAW? Ya, kata beliau, ya, perjalanan sangat panjang, sedangkan bekalku cuma sedikit. Padahal beliau seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita tidak tertipu dengan amal-amal kita. Kita merasa sudah setiap hari berjamaah, ya, setiap pekan kita sudah ikut kajian, ya. Masa amalnya sedikit atau seperti itu. Maka seharusnya kita merasa bahwasanya amal-amal kita itu masih sedikit. Ya. Jangan sampai kita terkena dengan rasa ujub. Ya, rasa ujub. Ujub itu merasa bangga dengan amalan sendiri. Ya. Nah, misalkan ada orang-orang yang sudah sholatnya banyak di Masjidil Haram, ya. Sekali sholat saja pahalanya berapa? Sebanyak banyak sekali, ya. 100.000 itu sekali sholat. Berarti 5 kali sholat berapa? Sudah 500.000. Pak, kenapa enggak sholat lagi? Lah aku pas di Masjidil Haram wis akeh sholatku, ya. Masa harus sholat terus, ya. Aku 40 hari di Mekah, sholatnya sudah banyak sekali, ya. Masa harus jamaah terus? Tidak seperti itu. Hendaklah kita menjaga amal kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga keistiqomahan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang, tapi ini jarang kata para ulama, ya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga pada waktu yang sangat lama sekali. Jadi dia beramal lama sekali dengan amalan-amalan ahli surga. Ketika dia mau mati, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi ini jarang kata para ulama, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kita jaga amal kita, ya. Kita jaga kebaikan-kebaikan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara kata Nabi SAW, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa menghancurkan amal kita. Yang pertama adalah syuhun muta', ya. Rasa kikir, bahil, ya. Pelit yang diikuti, ya. Kemudian wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, ya. Dan yang ketiganya adalah al-ujubu, ya, al-i'jabul mar'i bi nafsih. Seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Jadi dia merasa amalnya sudah banyak, ya, amal-amalnya sudah baik. Ini adalah perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Kata para ulama, ujub itu apa? Kata beliau, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Ketika kita melihat di diri kita ada yang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku wis iso ngene, liyane urung karuan iso. Nah, ini adalah sifat apa, Pak? Ujub. Ketika kita merasa
kita bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini adalah sifat ujub. Atau kata ulama yang lain, ketika kita menganggap amal kita lebih banyak daripada amal orang lain. Ini bisa menjadikan amal-amal kita rusak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 3 hal yang bisa menyempurnakan amal-amal kita, memperbaiki amal-amal kita, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, agar kita bisa bersegera ya kita beramal. Kemudian juga kita bisa menyembunyikan amal-amal yang menjadi andalan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan sampai dihinggapi oleh rasa ujub, rasa merasa sudah menjadi orang yang besar, punya amal yang banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya keliru yang saya sampaikan mohon dimaafkan, itu dari kekeliruan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.